Pada pagi hari ini saya diberi kesempatan untuk menyampaikan tentang teknik pemeriksaan CT calcium score dan CT angiografi koroner. Oke, pembahasannya adalah yang pertama definisi, lalu tujuan dari pemeriksaan, anatomi, indikasi, resiko tinggi penyakit jantung, kontraindikasinya, syaratan teknis, persiapan pasien, premedikasi, alat dan bahan, lalu cara pemasangan EKG, prosedur, serta teknik pemeriksaannya. Yang pertama definisi untuk CT scan angiokoroner. Angiokoroner CT atau protokol angiogram CT adalah pemeriksaan CT jantung khusus yang paling umum dan merupakan alat non-invasif untuk evaluasi arteri koroner, di mana CT jantung ini dilakukan secara rutin untuk memperoleh pengetahuan tentang jantung atau anatomi koroner untuk mendeteksi atau mendiagnosis penyakit arteri koroner atau CAD, untuk mengevaluasi potensi cangkok bypass, arteri koroner, atau stent koroner, implan, atau untuk mengevaluasi volumetri dan fungsi jantung, termasuk fraksi ejeksi. Tujuannya untuk melihat stenosis, trombus, aneurisma, dan anomali pada arteri, lalu melihat stent koroner yang evaluasi CABG, myokardium, dan cardiac chamber, lalu perikardium, great vessel, congenital disease, dan coronary kalsifikasi. Ya, lalu anatominya dari jantung, mula-mula pembuluh darah dari superior vena cava masuk ke atrium kanan, lalu ke ventricle kanan, dan masuk ke pulmonary artery. Setelah dari paru, kembali ke atrium kiri, dan masuk ke ventricle kiri, lalu masuk ke aorta, hingga ke arteri koroner. Ya, selanjutnya indikasi untuk pemeriksaan CT scan koroner. Indikasi klasiknya adalah anomali arteri, penilaian praoperasi, biasanya persiapan sebelum operasi. Lalu untuk sindrom koroner kronis untuk menyingkirkan stenosis luminal yang signifikan, evaluasi plak atriosklerotik koroner, sindrom koroner akut, perencanaan bedah atau intervensi dari oklusi koroner kronis, penilaian paten dari cangkok bypass koroner, alternatif jika angiografi koroner invasif tidak memungkinkan. Lalu untuk temuan yang tidak jelas setelah dilakukan angiografi koroner invasif. Ya, resiko tinggi dari penyakit arteri koroner adalah yang pertama kolesterol. Apabila LDL-nya lebih dari 130 dan kolesterol baiknya HDL-nya kurang dari 40. Lalu ada histori family, riwayat keluarga, diabetes, perokok, obesitas, alkohol, dan hipertensi. Lalu kontraindikasinya yang pertama jika pasien mengalami infak miokard akut serangan jantung. Biasanya langsung dilakukan cath lab kateter. Lalu yang kedua screening pasien tanpa gejala dengan resiko CAD rendah. Yang ketiga faktor yang mengarah ke pemindaian yang berpotensi non-diagnostik, yaitu ketidakmampuan untuk bekerja sama, misalnya pasien tidak bisa mengikuti instruksi, tahan nafas, lalu irama yang sangat tidak teratur, body mass index-nya lebih dari 39 atau obesitas kelas 2. Lalu ada kontraindikasi terhadap media kontras. Dan selanjutnya kehamilan atau status kehamilan yang tidak pasti. Jadi wanita yang belum menopause tapi dia ragu hamil apa tidak. Ya, lalu persyaratan teknis untuk CT angiografi koroner yang pertama minimal untuk CT scan 64 slice scanner dan ada pilihan dari CT jantung dan EKG gating. Ya, oke. Persiapan pasiennya yang pertama yang jelas pasien harus sebelumnya sudah periksa ke dokter jantung, jadi membawa surat pengantar dari dokter. Untuk pasien yang masih premenopause harus diketahui apabila hamil atau tidak, lalu menandatangani info consent. Pasien biasanya kita puasakan makan 3-4 jam sebelum pemeriksaan. Lalu kita cek fungsi ginjal, ureum kreatinin, dan EGFR. Ya, lalu pasien dipasangkan epilen, sebaiknya nomor 18 di lengan kanan. Ya, lalu premedikasi diberikan untuk pasien dengan riwayat alergi.
Nah, sebelum pemeriksaan kita cek heart rate lagi. Apabila pasien heart rate-nya lebih dari 70, kita konsulkan dulu ke dokter radiologi untuk pemberian beta blocker. Nah, selanjutnya sebelum pasien masuk ke ruangan pemeriksaan, kita latih dulu. Jadi sebelum ke ruangan, kita latih. Misal pasien masih di ruang tunggu, kita latih dulu. Jadi sebelum kita pasang IV, sebelum semuanya, yang pertama kita latih. Apakah memungkinkan atau tidak untuk dilanjutkan pemeriksaannya. Ya, untuk premedikasi, yang pertama kita cek heart rate dulu. Jadi sambil kita latih di luar ruangan pemeriksaan, kita cek heart rate-nya stabil atau tidak, karena untuk selanjutnya nanti kita terapi beta block. Lalu pemberian vasodilator ini untuk memperlebar pembuluh darah. Ada yang spray dan ada juga yang berbentuk tablet. Ya, untuk beta blocker ini tujuannya untuk menargetkan untuk CT scan yang jantung. CT scan jantung yang bagus itu heart rate-nya sebaiknya 60 atau di bawahnya. Jadi jangan terlalu rendah juga. Di 60 udah yang bagus. Apabila tinggi kita bisa terapi misalnya pemberian beta block dengan metoprolol 550 sampai 100 mg 1 jam sebelum pemeriksaan, atau dengan metoprolol 5 mg IV diikuti pemantauan selama 5 menit. Lalu kontraindikasi terhadap beta block adalah pasien dengan AP block, bronkotriksi aktif, asma, atau penyakit bronkospastik dengan penggunaan inhaler secara teratur. Oke, alat dan bahannya yang pertama jelas ada CT scan, elektroda, injektor, sharing set kontras, fiksasi, infuset, dan IV line nomor 18, kapas alkohol, dan string. Lalu bahannya kita menggunakan kontras iodin ya, dan NaCl. Oke, selanjutnya setelah pasien lulus dari screening awal di luar, kita masukkan heart rate-nya udah bagus, lalu bisa tahan nafas. Setelah itu kita cek pasang EKG di ini di meja pemeriksaan. Ya, untuk di LV kita ada 4 lead, jadi merah, kuning, hijau, dan hitam. Ya, untuk merah ini kita letakkan di bahu kanan, sebaiknya di bawah klavikula ya. Ini gambarnya. Lalu yang kuning ada di bahu kiri atas, sebaiknya di bawah klavikula. Yang hijau, lead 3 ada sisi kiri dada, sekitar intercostal space 7 dan 8. Lalu lead 4 ada di sisi kanan dada sekitar intercostal space 7 dan 8. Ya, ini ada gambarnya. Untuk yang merah, kuningnya di atas ini untuk yang Eropa. Sedangkan untuk model EKG dari US, Amerika ini warnanya beda. Jadi ada yang putih, hitam, hijau, merah. Gantung warna EKG-nya. Lalu saat pemasangan elektroda, perlu ditambahkan dioli agar sinyal EKG stabil. Dan sebaiknya pemasangan EKG ini setelah dipasang IV. Jadi pasiennya tangannya sudah posisi ke atas, karena jika masih dalam posisi ke bawah kita angkat tangannya ke atas nanti bisa ketarik, jadi sinyalnya nggak stabil, nanti grafik EKG-nya jadi nggak mulus. Ya, setelah kita benar pasangnya nanti akan terbentuk grafik EKG-nya. Oke, prosedur pra pemeriksaannya pasien kita jelaskan kembali. Prosedur pemeriksaan, pastikan lagi kemampuannya sudah lengkap belum, latih lagi pernafasan. Jadi sebaiknya untuk latih pernafasan nggak cuma sekali saat di meja pemeriksaan, di luar sebelum masuk, saat pasien masuk ke ruang pemeriksaan, dan saat pasien sudah tidur di meja pemeriksaan. Lalu yang jelas siapkan alat CT scan-nya, meja pemeriksaannya sudah clear, dan siapkan kontras. Biasanya kita cukup 70 mili, 10-nya untuk tes bolus, dan 50 sampai 60 kontras untuk yang CTA-nya. Dan NaCl-nya 100 mili. 50 tes bolus dan 50 mili post kontras. Oke, prosedur pemeriksaan kalsium skor. Yang pertama sebelum CTA kita periksa kalsium skor dulu. Posisi pasien supine dengan kedua tangan ke atas kepala. Ulangi lagi latih tahan nafas. Jadi biar pasien benar-benar
paham dan terpatri di dalam dirinya pasien. Lalu tes patensi dulu untuk mengetahui lancar apa tidak equivalent yang dipasang. Lalu topografi, scan calcium score. Selanjutnya setelah calcium score ada tes bolus atau bolus tracking untuk masuk kontras dan scan jantung. Ya, teknik pemeriksaannya untuk calcium score yang pertama sama posisi supine, feet first buat topo. Nah, buat plannya ini sama calcium score sama kontras. Jadi batas atasnya arcus aorta dan batas bawah apex jantung. Ya, topogramnya cukup segini aja. Yang penting atasnya kelihatan karina dan tercakup sampai apex jantung. Ya, untuk parameter scanning calcium score kita menggunakan dosis yang rendah ya untuk calcium score. Jadi KV 120, MAS-nya 64 ini menggunakan kerdus. Jadi menyesuaikan ketebalan tubuh pasien. Setelah cek 3 mili, kernel dengan QR36, jadi nanti kernelnya ini tergantung alat ya. Mungkin berbeda-beda angkanya. Window calcium score, rotation time-nya 0,28 second, increment 1,5 mm, FOV-nya 150 mili, start location-nya dari arcus aorta, batas atasnya. Dan batas bawahnya tercakup apex jantung. Direction-nya craniopaedal dan instruksi pasien tarik nafas tahan. Ya, ini parameter untuk calcium score. Ya, oke. Untuk calcium score sendiri, tampilan hasilnya nanti kayak gini, ada beberapa gambar dan ada kita nilai berapa nilai calcium score-nya. Ya, untuk penilaian calcium score, untuk menilai kalsifikasi arteri koroner. Jadi untuk calcium score ini memungkinkan deteksi kalsifikasi arteri koroner. Jadi CS score tidak memberikan informasi tentang potensi stenosis yang relevan. Jadi selain untuk melihat calcium score, kita untuk mengatur ketinggian saat untuk tes pulus. Jadi untuk membantu tes pulus untuk mengatur ketinggian di aorta. Oke, setelah calcium score, selanjutnya kita melakukan pemeriksaan kontras. Ada dua, bisa dengan tes bolus dan bolus tracking. Ya, yang pertama untuk tes bolus, kita menempatkan lokasi trigger. Biasanya kita ditaruh di aorta. Jadi setinggi ini nanti untuk prosesnya kita suntikan media kontras 10 sampai 20 mili dan akuisisi dynamic scan dengan menggunakan low dose. Jadi scan di area yang sama sampai mulai flash in hingga flash out. Nah, nanti untuk evaluasinya menggunakan aplikasi dynamic evaluasi untuk membuka data, gambar, kemudian letakkan ROI di aorta untuk mengetahui waktu terjadinya penyangatan. Nah, nanti waktu penyangatan tersebut yang kita dapat sebagai waktu delay scan. Ya, contohnya kita taruh scan di area ini, kita masukkan kontras 10 cc. Nah, kita mulai lihat di aortanya, mulai masuk hingga enhance dan hingga flash out, hingga hilang lagi kontrasnya. Oke, di aplikasi dinamik evaluasi nanti kita bisa ROI ini di bagian aorta. Jadi ini ada waktu delay yang kita gunakan kan 10 tadi pas tes bolus. Nah, kita dapat 2, plus 2 atau 3. Ini untuk mengakomodir dengan scan yang sebenar, karena yang tadi kan cuma 10 cc. Nah, ini plus 2-nya dari hitungan ketika kontras yang kita masukkan itu lebih banyak, jadi kita tambahin plus 2 atau plus 3. Nah, jadi pada gambaran ini nanti time to peak yang muncul adalah waktu delay scan. Oke, untuk tes bolus ini ada penyebab yang tidak maksimal. Nah, apabila saat tes bolus grafiknya tidak tajam, ini ada kemungkinan saat diinjeksi posisi tangan tidak lurus, jadi IV-nya tidak lancar. Nah, jadi
waktu yang sebenarnya nanti mungkin meleset. Yang harus kita lakukan adalah memperbaiki posisi tangan atau dilakukan tes bolus ulang. Jika ini tidak ingin terjadi sebelumnya, kita harus pastikan pertamanya harus lurus tangannya. Ya, jadi kita luruskan posisi tangannya lalu kita tes bolus ulang. Nah, nanti akan dapat grafik yang lebih bagus. Jadi lebih tajam waktu peaknya, time to peaknya. Oke, yang selanjutnya dengan menggunakan bolus tracking. Ya, yang bolus tracking ini untuk triggernya kita langsung. Jadi kalau bolus itu untuk menentukan waktu enhance-nya untuk menemukan delay scan-nya. Nah, kalau bolus tracking ini langsung saat kontras masuk, kita langsung saat enhance, langsung di-scan. Nah, kalau di LV kita melakukan letakan ROI-nya di ventricle kiri. Lalu injeksi media kontras, monitor penyangatan yang terjadi pada pembuluh darah. Nah, scan akan terjadi ketika nilai HU telah mencapai batas threshold yang telah ditentukan. Oke, contohnya kita letakkan ROI-nya di sini, ventricle kiri. Untuk ROI-nya kita atur 100 HU. Ya, contoh gambarnya seperti ini. Dari scan pertama, kedua, ketiga mulai naik. Nah, ini keempat turun. 5, 6, 7 dia mulai naik. Dan pada scan ke-8 dia udah mencapai 100 HU. Dia langsung scan. Ya, oke. Komparasinya untuk tes bolus dan bolus tracking. Yang pertama, tes bolus keuntungannya dapat menilai tingkat kecukupan penyangatan kontras media. Kedua, memungkinkan menempatkan lebih dari satu ROI, jadi lebih spesifik terhadap organ. Ketiga, mengurangi resiko munculnya streak artefak. Jadi, waktu enhance-nya benar-benar yang pas. Ya, kekurangannya adalah dari tes bolus, prosedurnya lebih rumit. Dan biasanya untuk tes bolus, kita gunakan pada HRR yang stabil. Lalu, bolus tracking keuntungannya prosedur lebih mudah. Yang kedua, kontras yang diperlukan lebih sedikit, lalu waktu pemeriksaan yang lebih singkat. Jadi dia nggak usah masuk 10 cc dulu, jadi lebih cepat, kontrasnya lebih sedikit dan lebih cepat. Lalu kekurangannya single shot, tidak dapat dikoreksi jika terjadi kesalahan prosedur. Yang kedua, dapat terjadi kekeliruan penempatan row yang salah. Ya, digunakan pada HR yang tidak stabil atau untuk pemeriksaan CTA dengan riwayat CABG. Contohnya misalkan kita ROI-nya meleset atau enggak pas di ventricle yang kita mau. Nanti dia enggak nyangkat-nyangkat padahal sudah 100 tahu harusnya di ventricle-nya. Jadi harus hati-hati untuk penggunaan wall tracking. Oke, selanjutnya teknik pemeriksaan CT scan kita gunakan penggunaan kontras untuk tes bolus. Kita menggunakan kontras media 10 sampai 20, flow rate-nya 5, salurnya 50 dengan flow rate 5 mili juga. Lalu untuk CT scan koronernya, kontras medianya kita menggunakan 50 sampai 70. Jadi nanti tergantung berat badan pasien juga dengan flow rate yang sama dengan tes bolus. Dan perlu dipastikan IV-nya lancar, lalu ingatkan kembali pasien saat kontras masuk akan terasa hangat. Jadi kadang ada pasien dengan heart rate yang rendah, tapi ketika dia di kontras kaget dia panas malah kaget jadi buang nafas. Jadi harus hati-hati, harus diingatkan kembali pasien. Ya, untuk parameternya CT scan kardiak kita menggunakan KV 100, MAS-nya 350, dan Kerdos menyesuaikan ketebalan objek, slice thickness-nya 0,8, kernel BV 38, window kardiak, rotation time 0,28, increment-nya 0,45, pitch 0,17, OP-nya 155 dengan start location arcus aorta, karina hingga mencapai end location apex jantung dengan direksinya craniocaudal. Lalu saat scan tetap instruksi tarik nafas dan tahan. Ya, oke. Nanti hasil CT scan-nya kurang lebih seperti ini dengan kontras yang enhanced pada aorta dan ventricle kiri
Lalu seluruh arteri koronernya terisi kontras. Oke, untuk mendapatkan kriteria hasil gambaran yang baik adalah kontras enhance pada daerah aorta mencapai 300 HU. Kontras mengisi atrium kiri dan ventrikel kiri. Tergambar aorta ascendent sampai apeks jantung. Tidak ada pergerakan jantung pada fase yang sama, tidak ada pembuluh darah yang terpotong, tidak ada slap, dan tidak ada artefak pada gambar. Oke, untuk pengolahan hasil CTA koroner, yang pertama image rekonstruksi kita bisa 0,75 mm dengan increment 0,4 mm. Kernel yang digunakan BV38 ini untuk yang rutin. Sedangkan untuk kasus stent kita size-nya kita turunkan jadi 0,6 untuk lebih detail dengan increment yang sama 0,4 mm dan kernel BV45 untuk hasil gambaran yang lebih tajam. Lalu kita recon multi base diastole dan base systole. Lalu kita recon window ulang dengan FOV yang diperlebar untuk melihat kondisi paru, buat calcium score dengan kertas hasilnya, buat 3D jantung, buat axial MIP per chamber, buat MIP arteri koroner, dan buat curve MPR arteri koroner hasil analisis. Ya, ini contoh gambaran dari axial per chamber. Ya, lalu ini gambaran dari curve analisis, jadi curve MPR vessel analisis. Jadi per pembuluh darah kita bikin minimal 3 gambaran kita save. Lalu VRT 3 dimensi, dan juga selanjutnya gambaran MIP, Liptin. Oke, ada beberapa faktor yang mempengaruhi berhasilnya tidak pemeriksaan CT scan jantung. Yang pertama, faktor pemasangan IV lens. Oke, untuk IV lens sebaiknya kita pasang di lengan kanan, jadi di median sepalik. Jadi di brachialis atau enggak di daerah median sepalik yang ya, sekitar sini ya, di area kubiti. Oke, pemasangan IV lens sebaiknya gunakan IV nomor 18, maksimal 20, tapi tetap rekomendasi nomor 18. Pastikan saat tes patensi kontras masuk dengan lancar dan tangan tidak menekuk saat kontras masuk. Oke, ini ada tabel mengapa nomor 18 lebih bagus karena makin kecil nomor IV-nya makin tinggi pressure-nya tekanan di needle-nya. Jadi kalau pakai yang kecil nanti akan biasanya bunyi kontras injektornya nanti. Dan juga nggak tercapai nanti flow rate-nya 5. Jadi memang wajib nomor besar 18, maksimal nomor 20. Yang kedua, faktor penyangatan kontras. Oke, untuk pasien yang memiliki berat badan lebih besar, banyak vaskularisasi. Jadi media kontrasnya mengalami pencairan berlebih di dalam darah yang menyebabkan gambaran menjadi kurang enhance. Lalu waktu penyangatan tidak dipengaruhi berat badan. Jadi tipsnya gunakan media kontras dengan konsentrasi lebih tinggi dan tambahkan volume media kontras dengan kontras injection rate dan meningkatkan injection rate. Oke, faktor yang menentukan fase rekonstruksi. Ya, yang pertama RCA adalah pembuluh darah yang paling umum untuk melihat gerakan sepanjang fase jantung. Kita lakukan rekonstruksi gambar menggunakan presentase yang berbeda. Lalu selanjutnya rekonstruksi gambar menggunakan millisecond dan gunakan Prevo series. Lalu edit EKG. Nah, untuk low heart rate di bawah 70, bila stabil, kita bisa menggunakan base diastole atau menggunakan persen. Nah, untuk yang low heart rate tapi dia unstabil, bisa tetap menggunakan diastolik atau menggunakan minus millisecond. Ya, sedangkan untuk yang heart rate di atas 75, apabila stabil bisa menggunakan base systole dengan persen. Nah, apabila dia unstabil, kita bisa coba systolik dulu, atau kita edit dengan menggunakan plus millisecond.
Ya, ini misalnya ada dari 10% sampai 90%. Nah, di sini bisa kita lihat pada fase berapa persen dia benar-benar bagus gambarannya. Ya, oke. Kesimpulannya untuk mendapatkan data gambar dengan kualitas tinggi, yang paling bagus adalah heart rate kurang dari 60 bpm jika memungkinkan. Nah, makanya untuk heart rate yang tinggi atau tidak stabil, kita bisa beri terapi beta block. Lalu berikan nitrates untuk memperlebar pembuluh darah. Jadi nitrates ini ada spray, ada yang tablet, contohnya Sedocard. Lalu pastikan waktu injeksi kontras yang tepat. Jadi dengan contohnya tes bolus tadi, kita menentukan kapan DNS-nya yang paling pas. Lalu yang terakhir, pastikan pasien memahami prosedur dan bekerja sama. Jadi untuk jantung ini memang yang utama tahan napas pasien. Jadi kita beri latihan yang nggak cuma sekali. Jadi biar dia ingat terus, kita latih. Jadi biar gambarnya bagus, pasien juga harus paham jelas dengan pemeriksaan. Oke, ya dari saya cukup. Terima kasih.